Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 14 Maret 2022. Jadi saya record tadi hari Jumat untuk pembahasan market di hari Senin. Ya, makanya kita cantumkan tanggal 14 Maret. Jadi jangan sampai salah. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya karena fokus untuk konten Bibos dalam 1-2 hari. Ya mungkin insya Allah akan saya upload minggu ini kalau nggak awal pekan nanti. Dan sebelumnya apa kabar teman-teman ya, semoga dalam keadaan yang sehat-sehat. Marketnya bergerak stagnan ya di minggu ini, naik turun, namun bergerak sudah di dalam range yang sempit. Ya sebenarnya ini diperlukan kalau memang market kita mau komitmen untuk lanjut naik. Meskipun dalam beberapa hari ke belakang banyak sekali drama ya. Salah satu adalah drama di mana saham nikel gitu ya, sorry bukan saham nikel, London Metal Exchange yang memperdagangkan nikel itu disuspend karena spike yang luar biasa sehingga banyak short call yang terjadi dari big fund gitu ya, karena kenaikannya cukup signifikan. Karena kan mereka open nih, misalnya mereka open sell gitu ya. Kalau mereka open sell gitu ya, short sell, maka kalau sahamnya naik ya atau dia punya komoditi naik, maka ruginya akan berlipat. Bayangin nikel kemarin naiknya sudah hampir 100% dalam satu hari. Jadi bisa dibayangkan itu langsung margin call. Ya kita kalau main forex itu udah ludes 100%. Nah makanya di stop untuk menstabilkan. Dan mungkin katanya sih update-nya di tanggal 11 ini ya, tapi ya kita nggak tahu, cek aja nanti perdagangannya gimana. Harusnya sih akan ditekan, harganya akan di-press, tapi habis itu harusnya stabil. Cuman yang jadi big question, bukan big question sih sebenarnya, jadi key pointnya harga nikel 40.000 aja itu udah wow banget. Sama kayak harga batu bara 300-400 itu udah wow banget. Ya cost mereka 60 sampai 80, let's say 50 sampai 80 ke 240 aja itu udah 3 kali lipat. Apalagi ke 400 5 kali lipat. Jadi ya Anda bisa hitung sendiri. Begitu pula dengan nikel yang costnya kalau nggak salah 10 sampai 15 ribu. Mungkin ya 10 sampai 15, harganya udah 50 atau 60, let's say itu udah 4 kali lipat. Jadi komoditi ya, terutama Indonesia yang banyak perusahaan-perusahaan besar mineral gitu ya, dan juga tambang batu bara ya diuntungkan. Oke, udah tinggal kita atur-atur aja lah teknikalnya gimana. Nah, market masih bergerak dalam uptrend trend lainnya ya. Beberapa rotasi sektor terjadi juga gitu ya, di mana sektor properti dan construction tiba-tiba rotate, mungkin karena isu IKN ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu isu IKN, dan ya mungkin bisa dijadikan watchlist. Kebetulan saya pribadi belum beli. Kenapa? Karena saya melihat positioningnya oke, dia rebound tapi udah di resisten, jadi agak cukup rentan kalau kita maksa kejar di atas kayak gitu ya. Dan ya market masih bergerak volatile. Mungkin ya feeling saya juga masih sama, target market tuh sentuh kepala 7. After itu ya kita nggak tahu, karena seperti yang saya bilang, time frame dan timeline analisa market saya dimana kelar pembagian dividen atau let's minimal mentok-mentok pengumuman ya, which is itu di Maret April. After itu saya rasa market mungkin udah mulai akan konsol ya, atau mungkin bisa aja koreksi pendek untuk istirahat. Jadi ya kita berada di market yang berada di atas, so jadi harus hati-hati. Ya penurunan juga volume terjadi ya. Penurunan volume terjadi ini semakin mengkonfirmasi dia punya divergence, jadi hati-hati. Di hari Jumat ini juga BRI ini kalau nggak salah rek isu ya. Ya BRI kan mau rek isu. Dia rek isu, koreksi kalau saya salah, lalu asingnya buang. Bahkan ya dalam seminggu terakhir kalau mau kita cek ya distribusinya besar sekali ya. BRI BCA itu udah hampir total udah mau hampir 2 triliun. Jadi banking sudah didistribusi, nah tinggal komoditi dan beberapa sektor lain yang ngangkat market. Kurang lebih gitu ya. Nah lalu sebelum kita mulai ke pembahasan, saya mau info aja buat teman-teman yang belum join atau belum daftar di kita punya kelas, yaitu Silent Trader Academy Class, atau kedepannya saya singkat dengan FTAC. Jadi di FTAC ini Anda bisa join ya. Link waiting listnya nanti ada di description video ini atau di grup Telegram kami. Anda bisa minta.
Ini ada listnya, bisa cicil via Tokopedia juga, bisa dicicil, jadi nggak perlu khawatir. Biayanya 1.500.000 ya, yang dipelajari ini Anda bisa baca. Dan yang perlu Anda ketahui, akan develop. Jadi soonnya kalau aplikasi kita iOS sudah jadi, kita kan ada barengan Project Bboss. Nah, nanti seluruh Project Bboss teman-teman STAC itu bisa gratis dapat. Jadi akan banyak di luar materi ini, kayak mungkin materi candle ya. Saya kebetulan mau bahas satu candle, jenis candle yang powerful, kayak Kenasi. Nanti saya akan tambahkan di materi Bboss, yang mana teman-teman yang non VVIP itu nggak bisa subscribe. Nah, nantinya materi-materi yang di luar ini teman-teman STAC akan bisa dapat gitu. Jadi tidak mentok di sini saja. Cuman yang awal ini semuanya dipelajari. Pertemuannya online, nanti tatap muka 2 hari full ya, di Sabtu Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 4. Biasanya kita selalu sampai jam 5. Jadi kalau di total 9 sampai jam 5 itu hampir 10, 11, 12, 13, 1, 14, 15, 16, 17 sampai 8 jam. 8 kali 2 potong 1 jam untuk istirahat, maka kurang lebih 14 jam tatap muka. Lalu ada video materi awal yang lebih dari 10 sampai 12 jam. Jadi kalau kita total kurang lebih 24 sampai 28 jam. Itu non-stop Anda dengerin ilmu. Dan nanti ilmunya ini atau materi awal saya akan share minggu depan. Jadi buat teman-teman yang udah daftar, minggu depan udah bisa tonton. Kayak gitu. Ya, dapat ebook gratis juga. Jadi ebook gratis untuk menunjang kalau mau, silakan. Ya, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Oke, oh ya, lalu bonus materi tentang fundamental secara singkat ya, itu ada juga. Dan kemungkinan batch ini akan saya kasih gratis bonus sesi scalping juga, rekaman waktu di batch 6 sesi scalping. Itu total 2 jam 3 jam, jadi ya bisa dihitung lah ya, seberapa worth it hanya dengan 1,5 juta. Ya, dan ini testimoninya, ini batch berapa nih? Sorry. Ya, ini batch 6. Oke, ini batch 6. Semua kepuasannya hampir puas gitu ya, dari sangat tidak puas, puas. Sangat tidak puas, cukup puas, sangat puas. Dan rata-rata semua bilang puas ya, performance dan sebagainya. Ya, ini testinya ada sih kalau Anda mau baca. Ya, ini yang batch 5. Ya, ini beberapa yang batch 5 kayak gitu. Dan perkaran sudah ada kurang lebih 20-an. Yang booking sudah belasan, jadi total udah 30. Baru seminggu ya kita publish sudah 30. Jadi for information, alumni kita juga udah hampir tembus 600 orang. Jadi udah terbukti bahwa STAC ya bukan kaleng-kaleng. Oke, jadi mau daftar silahkan. Halo, untuk trade dan kita dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Ini pertama ada Java swing, kita udah beli duluan ya, rekomnya di 24 Februari. Lalu ada Indi, kita belinya kemarin pas ARB, lalu bangkit di sesi 2, dan TP ya bahkan hari ini sempat di 2.500. Lalu ISSP ini copetan hari ini ya, beli di 450 460. Nah, kalau ISSP kita bisa cek ya, ISSP meskipun closingannya dibanting ya, karena ya marketnya tidak mendukung. Kita rekom di 938, which is itu di sini. Ya, TP-nya kan di 470 ya. 470 itu di sini. Oke, kita beli maksimal 460. Ya, 460 di sini. Jadi sempat sebelum capai TP kita dikasih dulu area beli di sekitar 458 460. Dan langsung terbang ke 472, 470. Jadi lumayan lah 3%. Ya, lalu ini RALS, ini rekom di 9 Maret, dan ya Anda lihat sendiri RALS hari ini sentuh TP2 ya. Sentuh TP2 di 700. Jadi kita beli di 640, 10%, 700. Lalu beberapa swing kita kayak MPMX itu udah capai TP2 dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi total ada 4, ada 1 cut loss kita DKFT. Ya, jadi total dalam 3 hari ini 4 TP dan 1 cut loss. Gitu ya. Jadi buat yang mau download mobile apps kita juga dipersilahkan. Lalu buat yang mau join ke VVIP silakan, dan kita ada fitur baru di VVIP yaitu meeting dengan company ya. Kita akan mendengarkan insight-insight dari company yang kita ajak kerjasama gitu ya. Kebetulan hari ini kita ada kerjasama dengan salah satu emiten di sektor oil di hari Jumat ini. Jadi teman-teman VVIP dapat benefit lebih, dan itu all in teman-teman join VVIP sebulan tuh dapat semua.
rekomendasi saham IPO, dimana kita rekomend paling utama itu Nano. Anda lihat IPO-nya paling stabil selain FTAA dan dapat warrant juga. Kita ada project warrant juga, satu udah multi bagger, Bino nggak nyampe 2 bulan dan lain sebagainya. Jadi buat yang mau coba dulu seminggu atau ya mungkin sebulan ya, biar lebih worth it. Dan ya kalau cocok perpanjang, kalau nggak cocok nggak usah. Dan ini win rate kita di bulan Februari. Nanti bulan Maret saya akan update di morning briefing untuk hari Selasa ya, selama 2 minggu terakhir win rate kita berapa. Oke, lalu kita akan bahas ya, kita akan bahas untuk rekomendasi ya dari requestan dari teman-teman. Pertama adalah Paner. Oke. Paner ini panorama ya. Jadi kalau Anda yang suka travel, Anda tahu lah Panorama, Dwi Daya, Avia, Bayu juga ada TBK ya, Bayu Buana. Ya kalau Anda suka travel, Anda tahu. Panorama ya, ini sebenarnya perusahaannya cukup besar, nggak cuman Panorama GTB aja ya, tapi kayak anak usahanya ada WH ya, Pedes. Ini emiten-emiten yang listing juga, jadi sebenarnya perusahaan besar sebenarnya. Dan secara teknikal ya dia lagi konsolidasi sebenarnya, masih konsolidasi. Cuman seperti yang saya bilang dia udah ketahan di area support. Jadi sebenarnya tinggal tunggu aja dia punya wedge itu berhasil di breakout. Nah, cuman stimulus yang mungkin happens yaitu adalah dengan perjalanan domestik ini tidak perlu pakai PCR. Jadi ya otomatis kan akan meningkatkan sektor pariwisata, which is ya agent travel tour ini diuntungkan. Nah, mungkin ini bisa jadi katalis. Ya, ini bisa masuk watchlist dulu lah. Ya, bisa masuk watchlist terlebih dahulu. Berikutnya Sochi. Dari dulu Sochi ketika perkapalan semua naik, dulu SMDR bareng-bareng di 200, Temas juga di 200, Sochi di 200, sekarang Temas 2000, SMDR mau 2000, Sochi masih 200. Jadi dia super sideways. Memang agak lelet, jadi ya harus sabar kalau Anda trading di sini. Cuman batas 200 ya. Batas 200 ini nggak boleh jebol di Sochi. Kayak gitu lah. Nextnya Toba. Toba correctionnya udah cukup sehat. Ya menurut saya dia akan ada technical rebound dalam jangka pendek ya. Kenapa? Karena penurunannya udah pas banget di area support yang cukup penting, yaitu ada di sekitar 1060 hingga 1100. Jadi udah sempat nyentuh juga, so mungkin minggu depan ada potensi angin segar untuk minimal rebound tutup gap. Dia ada potensi tutup gap di sekitar 1230 sampai 1260 kurang lebih. Ya, after itu bisa jadi lanjut turun. Cuman ada potensi kenaikan jangka pendek akibat technical rebound dia mantuli support. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Lalu nextnya BSML. Ini juga hari ini sektor perkapalan naiknya Temas, BSML. Positioningnya dia membali support. Sebenarnya supportnya nggak gitu besar. Ya di 400. Ini support psikologis ya. 400 ini memang support psikologis BSML. Dia berhasil rebound. Ya tapi perlu diketahui kalau nggak balik 500 ya reboundnya menurut saya cuman sementara sih. Jadi manfaatin aja untuk copet-copet jangka pendek. Nah kalau memang dia mau komitmen balik ke 500 dia akan buat pattern dulu menurut saya. Jadi jangan ngemaksa kalau nggak ngerti pola ya. Kalau nggak ngerti pola, nggak ngerti trading, nggak punya trading plan, jangan maksa kejar atas emiten-emiten yang kayak gini. Apalagi pergerakannya sangat fluktuatif. Tapi kalau yang punya trading plan ya silakan aja. Lalu nextnya ISSP. ISSP juga hari ini sesi 2-nya diguyur ya. Kayak sesi 2 diguyur 140.000 lot. Yang jelas nih ada asing yang berhasil taking profit. Biasanya kalau ketemu condition kayak gini akan ditarik ke bawah dulu. Ya akan ditarik ke bawah mungkin ke zona 420 400 lagi. Akan balik lagi ke zona ini. Menurut saya akan ke-push ke bawah dulu. Ya akan ke-push ke bawah dulu. Cuman sebenarnya kalau mau kita track ya si ISSP dia masih dalam fase konsolidasi after dia breakout gitu ya, di sekitar 430 440. Dia habis breakout dia lagi testing pullback. Nah sebenarnya kunci awal jangka pendeknya tuh di 430 440. Nah apabila mereka tidak bisa balik di 430 440 ya maka outlooknya ke bawah ya, akan main di bawah dulu. Nah mungkin di area bawah kita bisa untuk ya serok-serok ulang atau buyback ulang.
Nextnya juga ADIES. Ini salah satu sektor yang bergerak dalam 1-2 hari ke belakang, yaitu ada property dan construction. Kakak adik memang geraknya pun juga barengan gitu ya. Jadi geraknya pun juga barengan. So ya kita bisa perhatikan yang jadi concern saya langsung to the point aja ya. Ini ada momentum mungkin dari IKN kemarin ya, pemilihan dan sebagainya, asumsi construction akan bangkit. Dan memang kalau Anda lihat master plan yang dibuat dari tahun 2021-2020, sebenarnya ya itu sudah dibuat. Master plan-nya udah ada gitu ya. Udah dicanangkan lah untuk IKN itu sendiri gitu ya, which is pembangunannya memang yang saya baca 2022-2023 itu udah mulai groundbreaking lah untuk di beberapa fasilitas. Sebenarnya jadi kontroversi yang terjadi saat ini ya biasa lah ya, politik, saya nggak ikut-ikutan. Cuman memang master plan-nya udah dibuat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah ini diangkat momennya, dijadikan stimulus bagi bandar-bandar di sektor ini untuk ngegoreng kembali emiten. Nah, cuman yang jadi concern entah itu ADI atau PTPP, Wika sekarang positioningnya tuh mentok di EMA 200. Untuk PTPP sih per sekarang breakout ya, karena kalau nggak salah dia bagi LK-nya udah rilis dan mengalami peningkatan ya, LK-nya rilis dan mengalami peningkatan. Dan cuman yang jadi concern dari saya pribadi gitu ya untuk emiten konstruksi, karena ini di EMA 200, maka EMA 200 ini adalah angka cukup krusial, dimana beberapa kali ya Anda bisa lihat ya, EMA 200 itu yang ini garis abu ini breakout volume gede di sini, tapi nggak lama balik ke bawah. Coba breakout lagi gagal, balik ke bawah. Ini coba kesentuh gagal, ini coba kesentuh gagal, ini coba kesentuh gagal, ini coba lagi. Kemarin kebanting, kita pun sempat cut loss 1 ADI ya. Kita kemarin sempat cut loss ADI juga karena dibanting. Nah ini sekarang mau breakout lagi. Nah ini harus kita pantau. Kalau memang dia bener bisa stabil ya, saya rasa for swing kita bisa entry ulang. Mungkin pas dia correction atau tes resist, tes supportnya. Tapi kalau sampai terjadi dan dia kepentok lagi ya, saya rasa ini balik lagi ke bawah. Jadi butuh konfirmasi lebih. Itu aja sih. Kayak kemarin SMRA ya kan, ini kan di resist nih di EMA 200. Ya ini resist yang penting banget. BSDE, CTRA ini udah breakout ya. CTRA, Pakuan udah. Nah ini tinggal tunggu stabil gak? Kalau stabil lah mungkin oke. Gitu. Jadi dua sektor ini penentuannya di sana. Secara teknikal ya, MPMX oke, mungkin dia mau ada isu bagi dividen. Cuman dia bagi dividennya tuh bulan Juli Juni. Jadi kayaknya sih masih lama ya. Menurut saya ini masih lama sih untuk si MPMX breakout di 1080. Kita rekom udah dari sini. Anda cek aja lah di morning briefing kita kemarin. Jadi kita udah floating belasan persen, ya mungkin banyak grup-grup yang baru rekom di sini. Ya wajar karena dia breakout. Ya intinya sih bagi saya dia nggak boleh balik ke 1080 ke bawah, karena kalau dia balik dia akan kembali ke konsolidasi MPMX di 1000 sampai 1100. Akan sideways lagi kalau dia nggak mampu bertahan di atas 1080. Nextnya IATA, ini MNC Group ya. Masih bisa main copet-copet pendek. Cuman mungkin ya ini jadi satu hal yang harus Anda ketahui. Yang nge-trigger yaitu kemarin kebecap ya. Ini masih dalam tato X. Apa itu X Om? Ini notasi khusus pemantauan. Ya, notasi khusus yang artinya pemantauan khusus. Kita bisa banyak faktor ya, salah satunya karena mungkin kenaikan harga yang signifikan dan tidak ada kejelasan. Nah itu di video Bibos kita Anda bisa tonton detail ya. Nah, karena dia masih disuspend, jadi pergerakannya kan cuma 10% arah ARB-nya. Jadi nggak bisa ke-trigger banyak. Makanya cuma masih naik lucu-lucu aja. Naik 6%, 7% correction. Tapi bagi kita yang ngerti pola, kita bisa ambil posisi untuk cari cuan. Ya, lalu nextnya ESA. Ya, yang terakhir ESA. Jadi nggak gitu banyak ya hari ini ya. Nanti saya bahas sektoral lagi deh ya, buat teman-teman biar ada insight.
Nah, lalu untuk ESA juga masih bertahan di konsolidasi. Kita kemarin sempat cut loss ESA karena kita main ketat, tapi saya pribadi udah serok ulang di 680 ke bawah dan berhasil TP. Kuncinya sebenarnya dia bertahan di atas 700 oke aja, dan ini lagi fase dia istirahat. Dan yang lebih aman daripada kita beli emiten ketika candle kayak gini, lebih baik kita beli ketika candle udah minimal udah istirahat 2 candle lah, 3 candle kayak gitu. Nah, ini bisa cicil kalau mau. Lebih aman. Secara risikonya lebih kecil daripada kita HK di atas. Gitu, karena kondisi perang juga masih nggak menentu, masih labil banget arahnya kemana. Market kita juga masih cukup sensitif dengan kondisi-kondisi yang terjadi di bursa luar gitu ya, terkait perang dan sebagainya. So saya rasa sih kita harus benar-benar bisa untuk ya sekiranya kita benar-benar bisa untuk atur-atur money management lah, sehingga kita nggak terlalu over ya. But overall untuk ESA masih good. Nah, mungkin sesuai topik kita terkait komoditi ya, seperti yang saya bilang, saya reminder bahwa emiten-emiten kayak ITM, saya ambil 3 contoh ya, ITMG, PTB Adro, ini fase yang lumayan sehat kalau kita mau entry menurut saya. Karena udah correction seminggu ya, jadi udah bisa cicip lot lah, udah bisa masuk pelan-pelan. Ya menurut saya udah ideal, dan seperti saya bilang, daripada kita maksa ke atas, yang ada kita nyangkut gitu. Dan momen untuk batu bara sendiri masih ada, itu pembagian dividen. Saya pun juga penasaran sih, dividen kayak ITMG, PTBA, Adro ini kan labanya kan meledaknya berkali-kali lipat. Nah, saya penasaran apakah dividen yang akan mereka bagikan juga besar, lebih besar karena pendapatannya lebih naik. Nah, ini yang ditunggu. Cuman sampai ke pengumuman, seperti yang saya bilang, dia lagi konsolidasi, dan terjadi perkataan saya terjadi 100% dia lagi konsolidasi. Nah, di sini sebenarnya kita bisa entry kalau Anda yakin dan mau coba untuk dividen hunter. Dividen hunter itu kita nggak cicil 1 minggu sebelum come date, telat. Ya, Anda harus beli prediksi jauh-jauh sebelum pengumumannya. Nah, disinilah kita bisa kalau mau. Ini untuk coal ya. Kalau untuk nikel sendiri ya harus lihat nanti perdagangan nikel setelah nggak disuspend arahnya kemana ya. Jadi mungkin untuk sektor nikel juga akan ikut komoditi konsolidasi. Cuma seperti saya bilang, kayak nikel, oil, ini harganya sudah bisa memberikan perusahaan keuntungan yang berlipat, perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi saya rasa sih katalisnya masih positif. Cuma secara price action ya dia istirahat dulu. Menurut saya kayak gitu ya. Jadi masih ada peluang untuk dia rally. Ya balik lagi mungkin sampai Maret April udah mulai fase sell in Mei. Ya mungkin imbas-imbas dari perang, imbas suku bunga US yang sudah tinggi, inflasinya yang sudah gila di US. Harga barang juga di Indonesia juga harus jadi concern ya. Mungkin after itu baru marketnya mulai kempes. Nah, selagi momennya masih ada, saya rasa bisa coba spekulasi ya. Menurut saya masih ada chance untuk lanjut, terutama batu bara yang masih punya momentum, yaitu pembagian dividen. Tinggal kita atur-atur aja untuk area belinya gitu ya. So saya rasa cukup. Thank you banget teman-teman semua, happy weekend. Nanti kita diskusi lagi di grup free kita, yang belum join linknya ada di description. Atau buat teman-teman yang mau join VIP langsung, biar kita bisa get in touch lebih dekat lagi. So thank you banget, good luck, Silent Trader Academy. Di Silent, be patient, be cuan.